Untuk saat ini saya akan mengajak teman-teman membangun keterampilan skill observasi. Ya. Salah satu kegiatan meditasi adalah kita observe, mengamati saja. Kecenderungan kita di hari tanpa sadar adalah menilai, bagus, jelek, itu menilai. Kalau observe artinya adalah mengamati saja. Mengamati misalnya ruang doa ini catnya kuning, itu saja. Tidak menilai bagus atau kurang kreatif, itu menilai. Jadi kita salah satu kualitas meditasi itu membantu kita hanya observe, hanya mengamati. Karena apa? Dengan begitu kita akan membangun juga perasaan nyaman, Nanti saya akan sampaikan hubungannya bagaimana antara pikiran, antara kesadaran dan perasaan. Ya. Baik, kita siapkan diri. Saya akan mulai dengan doa. Mari teman-teman, kita ambil posisi yang nyaman. Kita mau mengajak pikiran kita untuk memberi perhatian pada perjalanan batin kita dengan cara kita berfokus pada pernafasan kita. Saya akan mengundang teman-teman untuk mengambil nafas dalam-dalam. Ketika mengambil, menghitung sampai 3. Ketika menghembuskan, menghitung sampai 5. Lalu kita akan melakukan ini sebanyak 3 kali. Mari kita ambil nafas dalam-dalam 3 kali. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup, kami datang bersujud kepadamu. Bukalah hati kami dengan rahmat-Mu untuk memasuki keheningan dalam kehadiran Roh-Mu, sumber kedamaian. Bimbinglah kami masuk dalam misteri keheningan. Alirilah lubuk hati kami dengan roh kasih. Semoga hidup kami semakin bersatu selaras dengan Roh-Mu. Amin. Sekarang saya mengundang teman-teman untuk membagikan 1-2 hal yang mengajak teman-teman untuk hadir di sini, entah itu dengan berbagi, saya mau mendoakan siapa yang sedang sakit, atau saya merindukan apa, atau ada sesuatu dalam diri saya, hidup saya saat ini, saya mohon doa. Silahkan, atau hal lain yang menggerakkan teman-teman hadir di sini. Bila teman-teman merasa tidak nyaman, tidak apa-apa, tidak perlu meng-unmute, nanti saya minta. Saya mau mengundang Pak Paulus, apa kabar? Bisa cerita sedikit kalau bisa yang membuat Pak Paulus hadir saat ini. Selamat pagi suster dan teman-teman. Memang saya selalu menantikan kapan ada Zoom seperti ini, di mana suster yang memimpin itu memang mengarahkan kepada
kekuatan iman dan juga mengarahkan kepada meditasi lebih mendalam. Saya memang ikut meditasi juga yang dipimpin oleh Pastor Arsenikus Fikar, CSE. Caranya hampir mirip, tapi terus terang aja kalau dipimpin oleh biarawan-biarawati memang lebih mendalam rasanya. Meskipun kita kaum awam ini diajarkan jangan terlalu pastor sentris. Dengan meditasi ini kita merasa ketenangan, kedamaian, dan juga apa yang kita rasakan kurang enak dalam badan kita itu betul-betul dapat disembuhkan. Dan terutama dalam pergaulan dengan sesama, kita itu, saya tidak tahu ya, apa yang dilihat oleh mereka, mereka sangat menghormati kita dalam segala pelayanannya. Baik saya sering, bukan saya suka ke dokter atau ke rumah sakit untuk berobat. Nah itu baik perawat-perawatnya dan dokternya itu sangat melayani dengan sepenuh hati. Itulah mungkin buah-buah daripada meditasi itu, Suster. Mungkin itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih Pak Paulus atas sharingnya. Ya, betul. Ya, luar biasa. Adakah yang lain bersedia? Mbak Irin, selamat datang. Pagi Suster, sorry belum bisa komen dulu. Oke, terima kasih. Mbak Tina, apakah bersedia? Halo Suster. Halo, selamat pagi. Pagi Suster, apa kabar? ada teman saya juga situ ya Suster, ya Cikun ya Suster, lagi meditasi. Iya, temanmu sedang melambaikan tangan. Iya, kelihatan dari sini. Ada mau di-sharingkan, Tina? Ya kalau saya sih ikut meditasi karena meditasi kan bagus ya Suster ya, biar lebih tenang, lebih apa karena. Tapi saya tuh lebih kalau sama Suster kan meditasinya tuh lebih ke ya meditasi sambil doa, terus belajar ngatur napas juga. Jadi biar lebih lebih merasakan kedamaian gitu, sama pengen discover something gitu Suster di dalam diri. Pengen either itu rahmat Tuhan atau apapun, pokoknya discover something gitu. Misalnya entah pada waktu meditasi menemukan apa kayak, atau menemukan luka kayak apa, menemukan momen-momen apa kayak, pokoknya discover something yang kayak wah gitu, kayak gitulah pengertian baru rahmat gitu Suster. Itu aja. Bagus, Tina. Terima kasih. Terima kasih Suster. Ya, discover something. Ya, dari pengalaman saya bermeditasi kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa tentang diri kita. Seperti tadi Pak Paulus ya mengalami, ternyata dengan meditasi ketika saya berhubungan dengan orang lain lebih nyaman, betul. Jadi, semoga teman-teman dengan meditasi ini menemukan ya harta karun di dalam diri kita masing-masing. Baik, saya akan lanjutkan dengan refleksi saya gunanya meditasi, yaitu membangun skill observasi. Setelah itu nanti saya akan mengajak teman-teman untuk bermeditasi pernapasan, lalu panca indera, kemudian kita meditasi selama 20 menit. Setelah meditasi 20 menit, kita akan sharing. Bila ada yang ingin sharing dari pengalaman meditasi atau mau bertanya silahkan setelah, atau mau meninggalkan ingin melanjutkan pekerjaan yang lanjut silahkan.
Selamat datang untuk Mas George dan Mbak Elvi yang juga setia dalam meditasi pagi atau kadang-kadang juga sore. Baik, saya mau mengajak, lebih-lebih ada beberapa di sini yang baru, itu atau yang lama, mengingatkan kembali bahwa dalam bermeditasi itu kita latihan untuk observasi, khususnya observasi pada pikiran kita. Kalau dalam meditasi ada pikiran lalu kita kebawa oleh pikiran itu, misalnya nanti mau ngapain ya, lalu terus mulai jalan ketika dalam meditasi, oh di sini saya mau gini, lalu tiba-tiba udah 10 menit gitu ya, atau sudah 20 menit, artinya kita terpengaruh oleh pikiran itu. Atau muncul pikiran, tadi ingat sakit hati misalnya, kemarin ada suatu peristiwa, orang itu bicara sesuatu, kamu memang gak pernah, hanya omong saja misalnya, ada suatu, ingat pengalaman kemarin ada yang bilang, kamu hanya omong aja, gak buat perbuatannya gak sesuai, tidak konsisten. Lalu pas ingat peristiwa itu lalu muncul rasa misalnya sedih atau rasa marah gitu ya, terus duduk gitu dengan marahnya, ada uap-uap di situ yang membuat dia jengkel, kecewa, sakit hati, apalagi orang yang mengatakan itu adalah teman sendiri yang dekat. Lalu 10 menit lewat. Artinya kita dikontrol oleh perasaan. Itu. Tidak apa-apa. Setelah 10 menit, saya dikontrol oleh perasaan saya. Saya dikontrol oleh pikiran saya. Syukur, jadi udah mulai latihan. Jadi nanti baik kalau journaling, ditulis. Pikiran apa sih yang saya langsung terbawa, itu ditulis. Journaling itu penting. Artinya kalau menulis, journaling setelah meditasi lalu menulis, kita meletakkan sedikit demi sedikit, meletakkan program-program dalam pikiran kita itu di buku. Jadi kita ambil jarak sebenarnya. Itu latihan kita untuk membawa diri kita ke alam sadar. Kalau kita terbawa oleh pikiran, kalau kita terbawa oleh perasaan, kita dikontrol oleh alam bawah sadar. Dalam diri kita itu secara psikis, secara psikologis itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar kita ya hanya sekitar berapa persen ya, tidak lebih dari 10%. Jadi hidup kita kebanyakan itu di alam bawah sadar. 90% itu kebanyakan kita dikendalikan oleh alam bawah sadar. Tandanya apa? Kalau teman-teman lihat saya langsung sudah punya image-image tertentu. Suster suci, suster itu hebat, suster itu kalem, itu kan penilaian. Kalau teman-teman lihat saya lalu muncul, suster pakai kacamata, itu observasi. Suster sekarang bajunya ini, udah. Tapi kalau bilang suster itu hebat, bijak, itu sudah penilaian, sudah membuat interpretasi berdasarkan program di masa lalu. Atau ada orang lihat saya suster langsung, saya sebel dengan suster. Suster itu sombong atau keras kepala, merasa suci. Lalu kenapa dia punya penilaian seperti itu? Karena dia punya memori yang tidak nyaman tentang suster. Lalu ingat, ada lihat suster langsung takut, ingat cerita di film suster kesot misalnya kayak gitu, ya kan? Jadi sebenarnya tergantung memori-memori kita, sehingga kita kalau lihat seseorang langsung sudah punya interpretasi. Itu yang kita perlu latihan. Kalau kita langsung menilai interpretasi tanpa sadar, kita dikendalikan oleh bawah sadar. Nah, itu mempengaruhi perasaan. Kalau lihat suster langsung ingat pernah dihukum gitu ya. Saya ingat waktu SMA saya dihukum oleh suster kepala sekolah saya. Susternya sadis. Saya punya memori suster yang sadis. Kok saya jadi suster ya? Itu. Nah, saya lihat suster sadis kan? Saya udah punya memori ada suster yang sadis. Itu. Nah, lalu lihat suster, kalau lihat suster, ada seorang suster yang mirip-mirip suster kepala sekolah saya dulu,
Saya langsung punya mau suster ini kayaknya sadis juga nih, udah langsung begitu. Nah itu perlu latihan. Oh saya punya program di bawah alam bawah sadar saya. Kalau ada orang-orang yang bertipe seperti ini, saya muncul rasa takut karena ingat memori masa lalu. Ya udah ditulis di buku. Oh ya, dijadikan informasi, bukan menjadikan penilaian bahwa saya masih dikontrol bawah sadar, saya bodoh, saya belum bisa ngambil jarak. Nah itu penilaian lagi, menyalahkan self criticism ya, istilahnya mengkritik diri sendiri. Itu bahaya. Sadarilah. Jadi kita tujuannya adalah observasi. Observasi itu artinya melihat, mengamati dengan mata, dengan panca indera, dengan taste, ngerasa, mulut, dengan kulit itu. Makanya penting kalau bermeditasi itu yang disebut latihan meditasi panca indera. Penting sekali. Sehingga teman-teman yang baru latihan, baru belajar meditasi, baik kalau tiap hari itu latihan meditasi panca indera, mencium, mendengar, ya. Nanti dalam sehari-hari, kalau teman-teman lagi jalan, lagi bekerja, lihat ada yang kelihatannya menarik, dilihat, wah, bunga ini menarik, kenapa? Warnanya merah, itu lihatin aja. Jadi kita membangun kualitas melihat. Lalu dicium, ada baunya enggak? Dengar, atau lihat burung, atau dengar suara. Gitu ya. Nah, meditasi pernapasan kenapa penting? Meditasi pernapasan itu penting untuk membawa kita ke alam sekarang. Misalnya tadi ya, lihat suster, saya ingat kembali contohnya ya, saya suster, untuk contoh lain enggak yang sering terjadi kita jatuh. Ketika kita lagi komentar, ibu kayaknya misalnya, lalu ibu kayaknya perlu disiplin. Lalu ketika saya memberi komentar gitu, lalu ibu itu langsung jeruk gitu, kecewa. Terus ibu itu kecewa, lalu saya juga ada muncul rasa takut gitu ya, rasa salah gitu. Ibu itu jadi kecewa. Berarti yang saya kasih komentar atau saya kasih nasihat membuat dia jadi sedih gitu. Saya merasa bersalah. Nah, itu bawah sadar ya. Ibu, saya hanya bilang ibu sebaiknya misalnya disiplin. Ibu itu kecewa. Bisa jadi kecewa itu bukan karena saya mengatakan disiplin ya, tapi dia punya memori, bisa jadi ada memori kata disiplin itu membuat dia jadi direndahkan, atau merasa dia bodoh, atau merasa, jadi tergantung program orang ini pihak ibu. Saya ketika melihat ada orang, ketika saya beri nasihat lalu dia kecewa, saya ada bawah sadar saya salah nih, susah membuat orang itu kecewa. Itu tahu maksudnya. Jadi kadang itu kita perlu memberi perhatian pada apa yang kita pikirkan. Jadi semua akan muncul di rasa. Jadi rasa itu penting. Lalu ketika ibu ini kecewa, terus saya muncul. Kalau kita udah biasa meditasi, kita amati dulu. Saya ngerasa salah. Nanti jangan-jangan ibu ini tidak datang lagi ke saya untuk minta nasihat. Muncul gitu kan. Lalu ambil nafas panjang. Nah, bagi orang yang ketika mendengar komentar merasa kecewa, merasa sakit hati, sadarilah bahwa orang ambil nafas panjang-panjang dulu. Ini praktek. Ini ya. Kita sekarang fokusnya adalah kenapa penting meditasi pernafasan. Jadi ada suatu
meditasi pernafasan itu membantu kita dalam hidup sehari-hari. Ketika ada peristiwa yang tidak enak, itu kita akan terpengaruh oleh pikiran kita. Jadi misalnya tadi ya, atau tadi saya bilang ibu perlu disiplin, lalu ibu itu kecewa. Ibu ini kecewa, bisa jadi ada memori kata disiplin. Nah, kalau saya berada dalam pihak si ibu, ketika ada orang ngomong, suster tuh perlu disiplin misalnya, terus saya langsung kecewa, tidak ada hubungannya dengan orang yang mengatakan, tapi hubungannya adalah dengan ada sesuatu dalam pikiran saya yang membuat saya kecewa setelah mendengar kata itu, kata disiplin atau kata ada suster mengatakan pada saya kamu perlu disiplin. Saya jadi saya bukan anak yang baik ya, saya masih banyak tidak disiplin, makanya suster bilang begitu. Jadi ada cerita dalam pikiran kita yang membuat kita kecewa. Semoga mengerti maksudnya. Sedangkan saya ketika ada orang kecewa, saya langsung merasa bersalah, itu masalah saya. Artinya ada memori di sini, suster ini ada memori di saya. Wah, saya tidak bisa membuat orang ini terangkat. Oh, saya masih gagal. Misalnya ada cerita-cerita di sini. Ada nanti jangan-jangan ibu ini tidak lagi bisa datang ke saya. Jangan-jangan. Itu cerita di dalam pikiran saya yang berasal dari bawah sadar. Kalau kita sudah latihan meditasi, kita akan ambil nafas. Oh iya. Lalu oh iya. Saya ada kebutuhan nyenengin orang lain. Enggak. Lalu dikaburkan itu kebutuhan itu. Kita nggak bisa nyenengin orang lain. Nggak bisa. Adalah kepikiran yang menyesatkan kalau kita dikendalikan oleh pikiran berbuat itu karena supaya menyenangkan orang lain. Hati-hati dengan itu karena kita akan menderita terus. Karena orang yang kalau kita beri sesuatu dan orang itu senang, itu ya karena orang itu merasa kebutuhannya dipenuhi oleh kita. Tapi kita beri sesuatu dan tidak senang, bukan karena sesuatunya itu, tapi karena dia merasa kebutuhannya tidak dipenuhi oleh sesuatu yang kita berikan. Jadi yang tergantung orang itu, bukan tergantung pemberian kita. Jadi kita perlu kritis dan perlu menerima kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memuaskan kita 100%. Dan tidak ada seorang pun yang kita beri atau kita bantu atau kita lakukan, orang itu akan puas 100%. Tidak akan mungkin terjadi. Semoga ini kabar bagus ya teman-teman. Jadi semoga kita dalam berbuat keluar tidak maksud untuk menyenangkan orang lain, tapi berbuat ini saya ingin berbuat ini. Dengan berbuat ini saya gembira, dengan berbuat ini saya jadi diri saya sendiri, saya bebas. Lakukanlah itu. Itu lebih membuat kita nyaman dan damai. Turuti apa yang dalam hati. Akibatnya, kalau sampai ada orang yang kecewa dan marah, kita refleksi saja. Bisa jadi itu ada kondisi dari orang itu, atau bisa jadi dari kita. Tapi kebanyakan sebenarnya dari orang itu sendiri yang mengekspektasi, mengharapkan dari kita yang kita tidak bisa lakukan. Jadi ya sudah. Ya teman-teman, lalu ketika jadi saya ketika orang ini jadi kecewa ya, saya ambil nafas dan itu bisa melakukan itu. Kalau tidak latihan meditasi lupa karena nggak latihan ya. Dengan bermeditasi, berfokus pada pernapasan, kita mengajak kita untuk saya ambil nafas dulu deh. Nah, ketika mengambil nafas, proses yang terjadi dalam diri kita adalah kita tidak dikendalikan oleh alam bawah sadar. Itu sebenarnya. Lalu kita connect dengan alam sadar kita, lalu connect kita berada di alam kesadaran.
Energi frekuensi. Nah, ini otak ke bagian fisiologi kita. Kalau kita sadar, lalu perasaan kita damai, otak kita cemas, takut, frekuensi kita turun. Itu mengundang semakin hidup semakin tidak nyaman. Kalau kita mengenaikan energi frekuensi, kita akan menerima energi damai, energi tenang, sehingga juga pikiran jernih, sehingga kita ketika menghadapi masalah juga semakin jernih. Jadi itu, ya, bila jadi dalam hidup sehari-hari, kalau sudah sering latihan meditasi pernapasan, praktek dalam hidup sehari-hari, ketika lagi cemas, ketika lagi takut, ketika lagi kecewa, ketika lagi marah, itu ambil nafas dalam-dalam. Lalu alihkan perhatian, lihat tanaman atau lihat awan, lihat langit, kemudian bawa hati teman-teman ke alam sana. Lalu ngobrol sama Tuhan. Itu sinyalnya bisa kita tangkap suara Tuhan. Tapi kalau kita cemas-cemas, suara Tuhan nggak ketangkep karena energi frekuensinya di bawah. Kalau suara Tuhan energi frekuensinya di alam ketenangan. Jadi kita bisa nangkep. Tuhan bilang, udahlah nggak usah diseriusi, udahlah nggak usah dimasukin hati, misalnya ada nanti ada suara seperti itu. Sudahlah, percayalah Tuhan akan membantu. Percayalah, sudahlah berpasrah. Banyak hal yang di luar kontrol kita. Sudah, nggak apa-apa. Gitu. Itu hebatnya. Nanti kita akan bisa menangkap suara-suara yang lebih indah, lebih menenangkan, lebih mendamaikan. Ya, teman-teman, sedikit indahnya bermeditasi. Salah satu kualitasnya adalah kita membangun kualitas mengamati saja. Dengan mengamati, kita belajar tidak dikendalikan oleh pikiran. Dan dengan mengamati, kita belajar untuk mengenali perasaan. Menerima perasaan, tapi tidak dikendalikan oleh perasaan. Dengan belajar meditasi dengan observasi saja membantu kita di bagian secara psikologis kita masuk ke alam sadar. Dan secara psikologis kita jadi semakin kenal pola-pola pikiran kita yang sering mengganggu kita, yang membuat kita merasa sedih. Kita jadi kenal pola-pola pikiran kita yang membuat kita merasa bersalah. Kita jadi mengenal pola-pola pikiran kita yang merasa jadi sakit hati. Kita jadi mengenal pola-pola pikiran kita yang kita merasa was-was, merasa takut. Itu akan membantu kita mengenal. Mengenal artinya jadi sadar. Setelah sadar, kita connect dengan diri sendiri. Itu teman-teman, ya. Baik, sekarang kita masuk ke meditasi pernapasan. Kemudian meditasi panca indera. Setelah itu kita akan bermeditasi selama 20 menit. Saya mulai dengan gong dan saya akan akhiri dengan gong. Mari kita siapkan diri sekarang. Ambil posisi yang nyaman, yang bisa bertahan kira-kira setengah jam. Atau merasa sakit, silakan kalau mau menyender atau berdiri, maaf, atau duduk dengan tulang belakang tegak, silakan. Kita menghormati keadaan kita masing-masing. Tidak ada posisi tubuh yang paling berat, yang paling sempurna, tergantung kebutuhan dan keadaan badan kita. Saya undang teman-teman untuk memejamkan mata. Memejamkan mata, kita
mengurangi informasi dari luar dan mengundang pikiran untuk bersatu dengan hati masuk ke perjalanan batin kita. Kita duduk nyaman dan rileks. Sebentar lagi saya mengundang teman-teman untuk mengambil nafas dalam-dalam. Kita perdalam kesadaran. Ketika menghirup, menghitung sampai 3, dan ketika menghembuskan, menghitung sampai 5. Mengapa berbeda ketika menghirup dan menghembuskan? Ketika menghembuskan menghitung sampai 5, kita melatih diri kita untuk bernafas lebih dalam. Kenapa kita menghitung? Agar kita belajar bernafas panjang. Kita sekarang mengambil nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, mari kita berfokus pada pernafasan kita. Kita beri perhatian pada pernafasan kita. Marilah kita menyadari udara yang masuk lewat lubang hidung kita. Mari kita latih sekarang untuk bernafas lebih panjang. Belajar bernafas lebih rileks, lebih panjang, dan lebih dalam. Dengan dalam kesadaran ketika menghirup, kita sadari ketika menghirup, dan kita sadari juga ketika kita menghembuskan. Mari sejenak kita beri perhatian pada pernafasan kita. Bila ada pikiran yang datang, kita melatih diri untuk melepaskan dengan mengatakan kepada pikiran itu, nanti setelah meditasi kita akan memberi perhatian. Lalu kembali melatih fokus perhatian kita pada pernafasan. Bila teman-teman semakin rileks dan mulai terasa mengantuk, menandakan badan kita lelah dan membutuhkan istirahat. Bila tertidur, kita dengan lembut membiarkan, dan ketika terbangun dengan damai, silahkan melanjutkan latihan meditasi ini. Mari kita bangun rasa hormat dan perhatian, care terhadap
diri sendiri dan terhadap tubuh kita. Kelelahan adalah bahasa tubuh yang menyampaikan kepada kita bahwa tubuh membutuhkan istirahat. Bahasa tubuh yang menyampaikan informasi bahwa kita diundang untuk memberi waktu untuk rileks dan istirahat. Bila pikiran datang bertubi-tubi, tak kunjung henti pada saat meditasi, seperti saat ini kita berfokus pada pernapasan, lalu banyak pikiran yang hadir, amati saja. Amati ada pikiran, lalu katakan, nanti setelah meditasi kita beri perhatian. Kita kembali berfokus pada pernapasan kita dan kita belajar bernapas lebih panjang dan bernapas lebih dalam. Sebentar lagi saya akan mengundang teman-teman untuk mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Kita perdalam kesadaran kita ketika mengambil, kita menghitung sampai 3. Ketika kita melepaskan, kita menghitung sampai 5. Mari kita perdalam kesadaran ketika kita menghirup udara. Kita menerima energi yang luar biasa dari Sang Pencipta. Energi hidup, energi kekuatan, dan energi penyembuhan, pembaruan. Energi inilah yang masuk ke dalam tubuh kita, ke sel-sel tubuh kita, sehingga sel-sel yang rusak diperbarui oleh energi baru, energi bagus ini. Dan ketika kita menghembuskan, kita melepaskan energi yang tidak dibutuhkan. Dan juga dengan sadar, kita juga belajar untuk melepaskan pikiran-pikiran yang sudah tidak ada gunanya lagi. Pikiran itu adalah juga energi. Di kesempatan ini, ketika menghembuskan sambil menghitung sampai 5, lepaskanlah pikiran-pikiran yang tak ada gunanya. Dan kita menghirup, undanglah energi baru, energi kekuatan hadir dan masuk, memberi kekuatan immune system dalam diri kita. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Perlahan-lahan kita akan memberi perhatian ke meditasi yang kedua, yaitu dengan kesadaran akan meningkatkan kepekaan lewat indera. Pertama-tama kita akan memberi perhatian pada suara-suara di sekitar kita. Kita akan meningkatkan kualitas observasi, kualitas mengamati dengan hanya mendengar tanpa menilai atau memberi komentar. Dengar suara-suara di sekitar kita.
Misalnya suara burung di sekitar Salasvita ini ada suara burung. Bila ada muncul pikiran burung apa ya, tidak perlu diikuti, kita hanya sadar, oh ada suara burung, oh ada suara burung, ada suara serangga, atau suara lalu lintas, atau suara orang bekerja, atau bahkan suara kipas angin. Diamati dan disadari adanya suara-suara dari yang paling keras sampai yang paling lembut. Kita sadari saja. Fungsikanlah daya dengar kita semaksimal mungkin untuk mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Sebentar lagi kita akan mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Kita alihkan fokus perhatian nanti pada udara yang masuk sambil menghitung sampai 3 dan melepaskan kita menghitung sampai 5 sambil bersyukur atas udara yang kita hirup ini yang diberikan dengan cuma-cuma tanpa kita sadar. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Perlahan-lahan kita mengalihkan perhatian pada indera penciuman. Mari kita sadari adanya bau-bau di sekitar kita. Mungkin diawali dengan bau dari pakaian kita, sabun cuci dari pakaian kita, atau bau badan kita, deodoran atau parfum yang kita pakai, lalu melebar ke bau-bau yang lain. Salasvita, tadi malam hujan, kita bisa mencium bau tanah misalnya. Bila ada pikiran yang datang, atau ada pikiran mengatakan saya tidak mencium apa-apa, lalu mulai merasa lebih rendah atau merasa bodoh, lepaskanlah. Tidak perlu diberi perhatian. Di mana kita memberi perhatian, di situ kita memberi energi. Dan hati-hati bila perhatiannya bersikap berfrekuensi negatif, sadar kita memberi energi negatif ke badan kita, ke tubuh kita. Mari kita berfokus pada bau-bau di sekitar kita. Bila teman-teman semakin rileks dan mengalami adanya sinar di antara kedua mata, menandakan teman-teman menaikkan kesadaran, energi frekuensi ke alam kesadaran yang lebih tinggi. Dan bila sudah mampu melepaskan atau mengambil jarak dari pikiran dan perasaan, dan nikmatilah energi di dalam kondisi melihat terang atau ringan,
nikmatilah energi frekuensi di alam kesadaran yang lebih tinggi. Sambil memberi fokus perhatian pada bau-bau di sekitar kita. Sebentar lagi kita akan mengambil nafas dalam-dalam, dalam kesadaran. Kita menghirup, menghitung sampai 3, dan ketika menghembuskan, menghitung sampai 5, dan kita lakukan dengan penuh syukur ke saudara yang luar biasa. Mari kita ambil nafas dalam-dalam 1 kali. Perlahan-lahan kita memberi perhatian pada indera rasa lewat kulit. Mari kita rasakan udara di ruangan tempat kita berada. Kita rasakan hangat atau dingin atau segar. Kita amati saja rasa yang muncul oleh karena sentuhan udara. Kita beri perhatian rasa yang muncul ketika angin menyentuh permukaan kulit tubuh kita. Rasa lembut, rasa segar, atau dingin, atau hangat, oleh karena angin yang lewat menyentuh tubuh kita. Kita sadari saja, kita pertajam kepekaan akan kualitas observasi mengamati lewat indera rasa, lewat kulit, dengan memberi fokus perhatian pada sentuhan udara dan sentuhan angin. Sebentar lagi kita akan mengambil nafas dalam-dalam. Mari kita mengalihkan perhatian pada udara yang masuk sambil menghitung sampai 3, dan udara yang keluar kita menghitung sampai 5. Jika kita menerima udara, sadarilah kita menerima energi hidup, energi pembaruan dan energi penyembuhan. Sadarilah juga lebih dalam lagi ketika kita melepaskan pikiran-pikiran yang tidak penting lagi. Energi-energi di dalam tubuh yang tidak penting lagi kita lepaskan. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam 1 kali. Saya mengundang teman-teman, walaupun dalam situasi memejamkan mata, sadarilah di Zoom kita berjumlah 12, dan di ruang doa ini ada 4 teman. Nothing happens by accident, tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Dengan jumlah kita 16, kita dipertemukan Allah untuk berjalan saat ini dalam meditasi ini. Kita bersyukur atas kehadiran satu sama lain. Lebih-lebih energi persaudaraan kita rasakan dan kita sadari. Kita mengalami energi persaudaraan, mengalami energi dukungan, mengalami juga energi kita sebagai peziarah yang terus berjalan untuk semakin bertumbuh di alam kesadaran kita. Dan perjalanan kita ini tidak sendirian. Kita bersama alam semesta. Bersama banyak orang yang juga berjalan bersama kita untuk terus bertumbuh untuk
untuk semakin lebih tinggi lagi kesadaran kita, lebih tinggi lagi consciousness kita, jalan untuk dalam sistem evolusi consciousness yang lebih tinggi. Kita bersyukur kita memberi waktu bersama-sama dalam keheningan bermeditasi. Mari kita mengambil nafas dalam-dalam dengan penuh syukur atas persaudaraan dan kebersamaan kita saat ini. Ambil nafas dalam-dalam 1 kali. Kita akan memasuki meditasi selama 20 menit. Saya undang teman-teman untuk melanjutkan latihan, silakan memilih bermeditasi berfokus pada pernafasan atau bermeditasi berfokus pada satu suara yang ada di sekitar kita. Satu saja, dan kita latihan hanya mengamati. Bila pikiran datang, katakan pada pikiran itu nanti kita beri perhatian, lalu kita lepaskan. Kita hanya mengamati, observasi adanya suara, meningkatkan fungsi mendengar dengan memberi perhatian pada satu suara. Demikian, sekarang kita masuk ke alam meditasi dan saya akan mulai dengan gong dan 20 menit nanti saya akan akhiri dengan gong.
Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita mohon berkat dari Sang Sumber Hidup. Semoga damai semakin bertumbuh dalam kebersamaan kita. Semoga damai semakin hidup di hati kita masing-masing. Semoga damai selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Semoga damai selalu hadir di alam semesta. Dan semoga damai semakin menjadi sahabat kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.